Peradaban. Karya Slamet Said Sanib. Perempuan Indonesia, bangkitlah. Hidupmu bukan soal lumpur, sumur, dapur dan kasur, atau tentang mengandung, melahirkan, menyusui dan bersenandung, atau spesialis membatik alis, mengecat bibir, mengapur pipi. Ibu Pertiwi memanggilmu, majulah dan mandiri, berkarya bagi bangsamu. Lembutlah, tidak berarti kelemahan. Itulah kasih sayang. Keraslah, tidak berarti kekasaran. Itulah tegas. Tersenyumlah, tidak berarti kesombongan. Itulah menghargai diri. Menangislah, tidak berarti gagal pujian. Itulah mengenal asal diri. Sosok kehadiranmu bagi anakmu, suamimu, keluargamu, lingkunganmu, bangsamu, negaramu, hadiah kehidupan bagi rahim peradaban. Barang Tongkok, 25 September 2018. Gunung Manggah. Karya Slamet Said Sanib. Gunung Manggah yang berisik, gunung Manggah yang mistik. Kau haus darah, langkahku gontai manggah, teriakanku lantang menggugah, hatiku tercapik, jiwaku terusik. Wahai penguasa negeri, lihatlah tubuh ini bergelimangan jadi mayat. Mereka tak siapkan kain kafan. Mereka malu meminta potongan jas kekuasaanmu untuk membungkus tubuh-tubuh terkai kalu jadi tontonan, daging-daging persembahan haus darah berserakan. Pada cengkraman kekuasaanmu banjir darah, menggoncang bumi menyaput duka, tangisan seorang ibu kehilangan tulang punggung dari seorang anak. Wahai anggota dewan, hentikan banjir air mata mereka, hingga mereka dapat mengeringkan air mata. Tak ada kata menyesal telah memilihmu. Apakah mereka tak pantas meminta hati nuranimu agar tak menambah luka nganga? Korban kekuasaanmu bukan keluargamu, bukan anak keturunanmu. Cukuplah kain kafan pengikat janji-janjimu. Oke, Wal. Tadi pian-pian seberataan kok yang nonton nih sudah melihat bagaimana Bu Aji Mirni Mawarni membacakan puisi Rahim Peradaban, dan Bu Hairiah membacakan puisi Gunung Manggah. Walai. Kenapa sampai beliau berdua ini mau membacakan puisi itu, dan ada apa di balik puisi itu? Mungkin Bu Hai dulu. Iya. Dengan Gunung Manggahnya. Manggah juga ya, bekesan ini sampai sekarang. Ada momen yang tidak bisa saya lupakan pada saat Gunung Manggah itu terjadi, sampai beruntun meninggal supir truk yang blong, ya kan, itu sebetulnya kawan saya. Supirnya itu sampai ditangkap polisi, saya menggiring beliau sampai aman lah sudah, alhamdulillah. Sampai istrinya disembunyikan karena rumah mau dibakar dengan masyarakat. Dan pasirnya yang dibawa itu untuk di rumah saya yang dibangun.
Makanya saya enggak, kalau ingat itu, beliau itu maunya libur. Katanya, Bu, saya perlu uang, bisakah saya ngantar hari ini? Saya libur, kata saya, enggak usah. Tapi beliau maksa. Untuk apa katanya? Karena anaknya mau akikah. Itu yang saya enggak mau untuk itu mencari uang dengan halal, tapi siapa yang tahu musibah blongnya rem itu sampai saya dan anaknya itu alhamdulillah sekarang walaupun bapaknya di penjara masih. Ini kan sudah setahun lebih ya kita ya. Terakhir saya membesuk anaknya itu, saya tidak menanyakan bapaknya bagaimana, yang penting saya support kepada istrinya, karena istrinya pun rumah itu mau dibakar, mau apa kita sembunyikan, bagaimana kita menyembunyikan dari rumah kediaman pertama, karena yang meninggal ini banyak yang tidak menerima kan. Kalau saya mensupportnya, beliau itu niat kerja tulus, musibah siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tapi banyak orang yang mencaci maki beliau. Sementara dia itu waktu nelpon saya pertama, Bu, saya kena musibah. Kaget saya. Itu yang membuat saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya langsung ke kantor polisi, mengamankan istrinya, dan kita tetap support. Baik sembakonya untuk makannya, anak yang baru lahir, bapaknya yang tulang punggung tidak pernah ada lagi. Siapa yang bisa membiayai? Itu yang membuat saya kenapa mengingatkan lagu ini, puisi ini, supaya saya tuh selalu bergerak untuk bisa melanjutkan kehidupan bagaimana istri dan anak-anaknya ini. Itu yang membuat saya terima kasih Bang Slamet Said Sanip mengingatkan saya dalam puisi-puisinya yang banyak ke pribadi saya untuk istilahnya tuh mengingatkan kejadian-kejadian di masyarakat. Terima kasih Bang, semoga sukses, lancar semuanya. Oke. Mudah-mudahan semua yang ada di kreatif ini pun, sekalipun kita tidak berkreatif, tapi hati nurani dimainkan untuk berpuisinya. Amin ya Allah. Terima kasih. Oke, itu tadi kenapa sampai Bu Hai membacakan puisi Gunung Mangga itu, kan? Oke, mungkin langsung ke Bu Mawar. Kenapa membacakan puisi Rahim Peradaban? Ada apakah di balik Rahim Peradaban itu? Ya, sebagai wanita yang juga berpolitik dan berkarir, saya sering meninggalkan rumah, bahkan sempat beberapa perkembangan anak saya yang tidak saya ikuti dengan baik karena seringnya saya berada di luar rumah. Kemudian alhamdulillah saya juga punya suami yang memahami dan selalu memberikan ridhonya ketika saya bekerja di luar rumah. Padahal saya artinya tidak mengurusi suami dengan baik gitu ya. Tetapi dalam puisi itu seperti mengingatkan bahwa sesibuk apapun saya, sesibuk apapun karir yang saya jalani, saya tetap harus mengutamakan berjalan di atas ridho suami saya, dan saya juga mengutamakan harus memperhatikan anak saya yang sekarang saya titipkan di pondok pesantren. Jadi benar tadi sebenarnya puisi itu membuat hati kita menjadi lembut ya Bu. Kita menjadi peka terhadap lingkungan kita. Tetapi kalau kita tidak tersentuh oleh puisi, saya tidak tahu apakah kita peduli terhadap lingkungan kita, apakah kita bisa melembutkan hati. Dengan puisi kan kita bisa melembutkan hati. Mungkin itu ya Pak ya. Oke, itu kenapa beliau membacakan puisi Rahim Peradaban. Oh, ngeri ya. Mungkin langsungnya kita takuni nih penulisnya, si Istiga. Istiga. Selamat Said Sanip. Jadi S3 aja biar enggak terbulak balik kayak otakku nih lah. Udah mulai hing lagi. Mungkin untung siapa? Untung terserah ku ae. Kau Sanyum. Iya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Aji Mirni Mawarni, yang dimana kapasitas beliau sebagai anggota DPD RI itu punya kepedulian
ya dengan persoalan-persoalan kita dan kesenian kita di Kalimantan Timur. Nah, kalau ditanya kenapa saya harus menulis puisi itu, ya karena saya ingin sampaikan bahwa perjalanan saya sebagai narasumber public speaker di Kalimantan Timur, saya banyak berinteraksi dengan perempuan-perempuan Kaltim yang notabene mereka adalah korban-korban KDRT. Dalam konteks ekonomi, ya saya ingin menyampaikan kepada perempuan Indonesia itu bahwa mereka bagaimana harus maju. Perempuan Indonesia maju, maka Indonesia akan makmur. Dan itu juga relevan dengan apa yang menjadi landasan, ya apakah hadis atau ucapan itu, An-nisa'u imadul bilad in suluhat wa in pasadat papasadat, gitu kan. Wanita itulah tiang negara. Kalau wanita itu baik, maka negara ini akan baik. Kalau wanitanya buruk, maka negara akan buruk. Nah, rahim peradaban itulah saya persembahkan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mereka adalah menjadi tulang punggung bangsa. Merdeka! Anu bang, urasi itu. Iya, yang penting semangatnya tetap dipelihara, diskusinya harus diperkuat. Begitu ya. Lalu bagaimana tentang puisi yang berkaitan dengan Ibu Buhai? Saya justru malam ini baru tahu yang supirnya itulah teman beliau yang bawa, ya begitu tragisnya, ya karena harus bertanggung jawab sebagai laki-laki menafkahi keluarganya. Saya tidak melihat dalam konteks itu. Saya hanya melihat dalam konteks bagaimana puisi saya itu menggetarkan hati anggota dewan dan pemimpin kita di Kota Samarinda agar jalanan Gunung Mangga itu jangan seperti terus. Iya, benar. Nah, Harusnya cepat ya. Nah, itu yang maksud saya, karena Bang Sanghadam, ya. Bang Sanghadam, nanti kalau sambung gabung tuh sih Bang. Ya, saya itu terenyuh ketika melihat video itu, memang darah itu begitu ya, darah itu kemudian orang korban itu, dan ada seorang ibu tua yang dia menaruh harapan besar kepada anak laki-lakinya, memang anak lakinya sebagai tulang punggung. Makanya bahasa saya mungkin itu sangat mengena sekali. Kenapa? Saya pada hari itu merasakan posisi saya seperti korban ibu yang kehilangan anaknya. Dan itulah yang saya bawa ke DPR untuk kita berdialog dan kita tanyakan sama perhubungan bagaimana keamanan dari kepolisian dan sebagainya. Dan inilah saya sangat-sangat berterima kasih. Dan kalau dikatakan bahagia, saya orang yang paling bahagia malam ini. Kenapa? Karena bisa berdampingan dengan Sang Mawar dan Buhai. Ditemani Sang Hadam. Tuh, itulah terima. Kenapa apa yang disampaikan oleh Pak Said tadi tentang puisi yang beliau tulis itu. I love you full. Nah, ada pantun dari Bu Saifatul Hadijah, membuat sate dagingnya ditusuk, diberi bumbu nyaman rasanya. Kemasan buku tulang rusuk, sangat sempurna melihat kemasannya. Siapa yang menang giveaway ini, kita akan tulis di kolom komentar. 3 orang. Kolom. Di kolom komentar, Pak. Nah, kolom. Nah, ini ada pantun dari Heni Camelia Carap. Kerap. Ibu-ibu pasang susuk, pengen juga buku tulang rusuk. Iwak karing gangan humbut, kantong karing muha merangut.